membaca doa terlebih dahulu. Membacanya berarti dipimpin oleh kakak kelas. Adel, silakan. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menuju perjalanannya dan doanya masing-masing. Doa mulai. Bagaimana kondisi sosial emosional kalian saat ini. Sekarang coba kalian scan barcode di depan. Coba scan. HP-nya dikeluarkan. Pakai HP. Yang nggak bisa pakai HP, siapa? Bukan ya? Di scan di Google Lens. Pakai Google Lens bisa. Dijawab, silakan dijawab. Oh, belum scan. Dijawab. Silakan dijawab ya. Pertanyaannya dia semua. Ada yang galau, ada yang sedih. Ya Allah, senang apa sih? Ada yang senang, ada yang bahagia, kemudian ada yang ceria. Ini paling banyak senang. Alhamdulillah. Ya sudah. Saya sudah. Dari aku ada yang jawab. Sudah kita semua? Sudah. Oke. Ini jawabannya banyak ya. Ada yang sedih, ada yang senang. Tapi paling banyak itu yang di tengah. Dia yang paling banyak yang senang sama yang bahagia. Ya, alhamdulillah ya. Nah sekarang sudah ya, HP-nya disimpan lagi. Sekarang yang sedih biar jadi bahagia, yang bahagia biar tambah bahagia. Kita ice breaking dulu ya. Ice breaking yuk. Bu Ami pernah ya menyampaikan ice breakingnya ini? 1 tambah 1 gitu. Ayo kita joget-joget terlebih dahulu yuk. Semuanya berdiri.
Oke, sudah. Kenapa? Ya, kita makan dulu. Oke, kita mulai ke pembelajaran ya, lanjut ya. Oke, jadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu apa? Coba baca bareng-bareng. Tujuan pembelajaran hari ini apa? Peserta didik dapat mengoperasikan lembar kerja pengolahan data untuk melakukan perhitungan sederhana seperti penjumlahan, kata-kata, dan fungsi logika dasar menggunakan Microsoft Excel. Ya, jadi hari ini kita akan mengelola data dan menganalisis dari hasil data yang sudah kalian kelola. Nah, sebelumnya Bu Ami tanya dulu, pertemuan yang kemarin itu kalian sudah kan sudah mempelajari tentang Microsoft Excel. Apa saja yang sudah dipelajari di pertemuan kemarin? Yang pertama, kita sudah mempelajari tentang fungsi-fungsi dasar ya, tentang fungsi-fungsi dasar Microsoft Excel. Seperti yang pertama ada apa? Ada sum, kemudian sum itu untuk apa? Sum? Untuk total nilai. Ya, untuk menghitung total nilai. Kemudian yang kedua kita sudah belajar average. Average itu kita ya. Kemudian yang selanjutnya itu untuk apa? Mencari nilai terrendah dari kumpulan data. Oke, kalau yang next berarti Mencari nilai tertinggi dari kumpulan data. ya. Nah, minggu kemarin kan sudah mempelajari itu ya, masih ingat ya? Ya. Kemudian untuk yang pertemuan kali ini, bayangkan dulu ya, misalkan kalian mendapatkan lembaran hasil nilai ulangan informatika dari Bu Ami. Itu berarti ada seluruh siswa di situ. Nah, informasi apa yang kalian temukan dari nilai hasil ulangan tersebut? Apa saja? Kira-kira ada apa aja? Di lembar penilaian itu kira-kira ada apa aja? Nilai siswa. Ya, ada nilainya pasti ya, ada nilainya. Kemudian selain nilai apa lagi? Ada jumlah total nilai siswa. Ada jumlah total nilai siswa. Terus apa lagi? Ada nilai rata-rata. Ya, ada nilai rata-rata kelasnya ya. Nah, ya. Oke, itu kan kalian melihat data-data nilai ya. Kira-kira Bu Ami dapatnya dari membuatnya seperti apa? Apakah Bu Ami mencatat, menghitung secara manual? Ya, ada ya. Kita gunakan atau Bu Ami gunakan Microsoft Excel. Nah, hari ini kita akan belajar mengelola data tersebut. Kemarin kan kalian sudah belajar masukkan data, coba kita kelola lagi ya. Dan tidak tahu tidak? Dengan kalian mempelajari Microsoft Excel ini, itu kan kalian tidak hanya mempelajari pada saat ini aja, pada saat pelajaran informatik aja. Itu tidak. Nanti kalian juga akan belajar ini di kelas 8, 9 atau mungkin SMA juga kalian pelajari. Kenapa? Karena pelajaran Microsoft Excel ini itu berguna bagi masa depan kalian. Ketika kalian kuliah nanti akan mengerjakan yang namanya apa? Skripsi. Kalau yang nanti jurusannya eksak itu akan mengolah data. Nah, itu kalian akan menggunakan ini. Gitu ya. Saya tidak kuliah, Bu. Oh, berarti kalian kerja. Bisa jadi kalian bekerja di kantoran. Bisa jadi menggunakan juga Microsoft Excel karena itu dasar dari pengelolaan data, semua data gitu ya. Kemudian saya tidak kerja, Bu, tapi menikah. Atau kalian juga bisa digunakan di masyarakat gitu ya. Bisa jadi kalian menjadi ketua RT gitu ya, harus mencatat data-data warganya gitu ya. Pokoknya materi tentang Microsoft Excel ini sangat penting untuk dipelajari. Jadi silakan ikuti sebaik-baiknya gitu ya. Nah, selain itu di pembelajaran ini kalian juga sudah menanamkan nilai-nilai pelajar Pancasila. Yang pertama itu berpikir kritis. Kenapa? Dengan kalian melihat data secara keseluruhan, kemudian nanti kalian membuat kesimpulan, nanti kalian sudah berpikir secara kritis, gitu ya. Kemudian selain berpikir kritis, juga kalian sudah menanamkan nilai profil pelajar Pancasila yang mandiri. Kenapa?
dengan kalian menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kalian di proses pembelajaran ini, gitu ya. Ini jadi silakan ikuti sebaik-baiknya. Tetap semangat ya, masih semangat? Kalau udah masih semangat, kita lanjutkan untuk pembelajaran. Sebentar, saya tampilkan. Kami itu punya satu masalah atau satu data. Ini ada data 10 siswa. Nilai ulangannya anggap saja informatika ya. 10 siswa. Kemudian dari tabel data ini ada beberapa pertanyaan. Bagaimana cara kita mengetahui nilai total seluruh siswa? Bagaimana cara kita menghitung rata-rata nilai kelas? Bagaimana menghitung nilai tertinggi dan terendahnya? Dan apakah ada hubungan antara satu nilai siswa dengan nilai rata-ratanya atau seluruhnya? Gitu ya. Nah, ini nanti silahkan dari tabel ini silahkan kalian buat rumusan masalah gini. Jadi setelah melihat tabel ini, saya itu harus ngapain atau permasalahan apa yang saya hadapi, permasalahan apa yang harus saya selesaikan. Silakan dibuat rumusan masalahnya. Kemudian setelah membuat rumusan masalah, kalian menduga jawabannya kira-kira apa ya. Misalkan permasalahannya bagaimana cara menghitung, gimana ya caranya menghitung total nilai, itu permasalahan yang muncul. Kemudian dugaannya apa? Oh, dugaan saya sebenarnya pakai fungsi sum, atau dugaan saya pakai fungsi average, gitu ya. Silakan dibuat rumusan masalah dan hipotesisnya, gitu ya. Nanti Ibu Ami sambil jalan-jalan melihat, nanti salah satu menyampaikan rumusan masalah dan hipotesisnya ya. Oke, silakan. Gimana? Oke, sudah. Ada yang mau menyampaikan? Siapa yang menyampaikan rumusan masalah dan hipotesisnya? Saya. Boleh, silakan Mbak Ama. Di tempat duduk aja sebenarnya. Bagaimana cara menggunakan Excel untuk menghitung total rata-rata serta mencari nilai terendah dan tertinggi? Oke, bagaimana menghitung nilai? Bagaimana cara menggunakan Excel untuk menghitung total rata-rata serta mencari nilai terendah dan tertinggi? Oke, ada berapa masalah yang ditemukan? Terus apa lagi? Ada lagi? Ada lagi, apakah ada korelasi atau hubungan antara nilai siswa dengan nilai rata-rata? Oh iya, berarti Mbak Alma punya dua masalah ya. Yang pertama bagaimana menggunakan rumus Excel untuk menghitung total rata-rata serta mencari nilai. Kemudian yang kedua, apakah ada korelasi atau hubungan antara nilai siswa dengan nilai rata-rata? apakah ada hubungan antara nilai rata-rata dengan korelasi nilai dengan nilai rata-rata? Ya. Ya. Oke, terima kasih Mbak Alma. Tepuk tangan untuk Mbak Alma. Tadi saya sudah berkeliling melihat beberapa hampir sama apa yang kalian bayangkan itu ternyata sama. Oh ya, ternyata bagaimana caranya untuk menghitung nilai totalnya gitu ya. Kemudian juga apakah ada hubungan di antara nilai siswa dengan nilai rata-rata. Oke, sudah kalian oh iya, hipotesisnya belum. Dugaannya apa? Oh iya. Dugaannya apa? Fungsi sum dapat digunakan untuk menghitung total nilai. Fungsi average dapat digunakan untuk menghitung nilai rata-rata. Fungsi min atau max untuk mencari nilai terbesar atau terkecil. Oke, terus udah lagi sudah.
Oke, sekarang coba kalian buka Microsoft Excel-nya, kita melakukan data processing atau kita melakukan pengolahan data. Nanti kalian masukkan nilai-nilai ini. Masih ingat buka Microsoft Excel? Masih. Ya, coba diklik icon Microsoft Excel-nya. Tidak. Dimasukkan data dulu, lalu nanti kalian coba-coba pakai fungsi yang sudah kalian pelajari. Kan sudah belajar fungsi sum, fungsi average, dan fungsi max. Iya, yang ini yang tabulus. Datanya itu filenya nanti kalau ada kesulitan tunjuk tangan ya. Sudah ya? Sudah semua? Oke, sudah. Kalian sudah mengelola datanya? Sudah. Gimana, gampang atau sulit? Gampang. Kalau udah gampang, coba sekarang. Tadi kan kalian sudah membuat dugaan atau jawaban dugaan sementara atau jawaban sementara dari permasalahan yang kalian temukan. Sekarang silakan kalian uji. Gimana cara ujinya ya? Cara ujinya kalian coba bandingkan hasil dari Excel. Itu kan hasil Excel, misalkan kita uji yang sum. Yang sum itu
berarti kan penjumlahan nilainya tadi ya, berarti nilainya Joko, Andi sampai Ayu dijumlahkan kan, itu ketemu berapa tadi? 390. Nah, coba sekarang diuji dengan cara kalian menghitung manual, apakah sama atau tidak atau beda. Barangkali nanti kalian salah rumus. Coba kalian hitung ya, kalian uji. Dari data di depan nilai paling besar siapa berarti? Desi ya. Ya, paling besarnya Desi. Kemudian paling kecilnya Ayu. Andi. Ya, Andi ya. Oke, gimana? Sudah terbukti? Benar nggak penghitungan manual kalian dengan hasil yang di Excel? Sama? Sama. Oke, berarti dugaan kalian atau hipotesis kalian sudah terbukti. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak. Berarti kalian sudah mempelajari fungsi-fungsi dasar, menerapkannya juga ya. Oke. Sekarang kalian buat kesimpulan dari apa yang sudah kalian pelajari hari ini, dari apa yang sudah kalian praktekkan hari ini. Silakan buat kesimpulan. Nanti salah satu menyampaikan kesimpulannya. Ya, satu orang menyampaikan kesimpulannya. Sudah? Siapa yang menyampaikan hasil kesimpulan dari pembelajaran kali ini? Usman, silakan Usman. Gimana kesimpulannya apa Mas? Sistem digunakan untuk menghitung nilai total. Ya, sistem digunakan untuk menghitung nilai total. Kemudian Fungsi average digunakan untuk rata-rata. fungsi average digunakan untuk menghitung rata-rata. Kemudian Fungsi min pertama digunakan untuk mencari nilai terbesar atau terkecil. fungsi min max digunakan untuk mencari nilai terbesar dan terkecil. Kemudian apa lagi? Dapat hubungan antara nilai siswa dengan rata-rata pada nilai belakang. Ya, terdapat hubungan antara nilai siswa dengan nilai rata-rata. Jadi tadi kalian juga sudah ada yang mencoba. Ketika salah satunya, misalkan siapa ya? Yang paling kecil Andi, misalkan Andi melakukan remedi. Nilainya Andi kan 60, misalkan standarnya ada 76. Andi melakukan remedi, kemudian nilainya dia bertambah menjadi 80, maka nilai rata-ratanya juga akan bertambah. Ya, akan bertambah. Maka dari itu kalian sudah menganalisis dari data tersebut, ternyata ada hubungan antara nilai siswa dengan nilai rata-rata yang kalian pelajari. Gitu ya. Oke, terima kasih Mas Usman. Tepuk tangan buat Mas Usman. Ya, jadi kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini tadi sudah dibacakan Mas Usman. Yang pertama, fungsi sum digunakan untuk menghitung nilai total rata-rata. Kemudian fungsi average untuk menghitung salah. Ayo dikasih. Fungsi sum digunakan untuk menghitung rata-rata. Kemudian fungsi average digunakan untuk menghitung rata-rata. Kalau fungsi min max digunakan untuk mencari nilai dan kemudian yang terakhir tadi ada hubungan antara nilai siswa dengan nilai rata-rata. Kalau misalkan dihubungkan dengan tujuan pembelajaran kita tadi di awal, apakah tujuan pembelajarannya sudah tercapai? Sudah ya? Karena tadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengelola data, kemudian mencari hubungan apakah ada hubungan antara nilai dan nilai rata-rata. Dari mana nilai rata-rata? Itu kalian secara tidak langsung sudah menganalisis dari data yang sudah kalian kelolakan. Gitu ya? Oke, sekarang
Untuk melakukan evaluasi silahkan seperti tadi di scan lagi barcode-nya. Kalau yang nggak bisa scan barcode, boleh kalian cari di Google joinmyquiz.com atau quizzes. Nanti kalian masukkan kodenya 640048. Iya, dipencet terus pencet. Quizesnya Oke, sudah ya? Sudah di-scan semua? Gak usah, langsung yang enter code. Iya, sebentar ya. Sudah di-scan semuanya? Iya, namanya nama lengkap ya. Iya, itu soalnya. Adek dapat poin tertinggi. Terus April Rizka posisi 3 ditempati oleh Rizka. April keren ini kepada yang salah nih. Mendapatkan nilai yang bagus yang lainnya. Yang belum mendapatkan posisi, silakan ditingkatkan kembali, belajar lebih giat lagi, lebih semangat lagi ya. Ya, oke. Evaluasi sudah. Berarti sekarang kita selanjutnya merenungkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Saya bagikan lembar refleksi. Nanti kalian isi, jangan khawatir. Ini tidak mempengaruhi nilai kalian. Ini hanya untuk sebagai bahan refleksi kita agar pembelajaran selanjutnya itu lebih baik lagi. Itu ya, silahkan diisi lembarnya.
lomba refleksinya. Tidak perlu khawatir, ini tidak mempengaruhi nilai kalian. Sudah sih semuanya? Oke, kalau sudah dikumpulkan. Oke, terima kasih. Untuk pembelajaran selanjutnya minggu depan kita akan melanjutkan masih tetap di bab yang sama, yaitu tentang Microsoft Excel. Kita akan belajar formatting data. Data yang sudah kalian masukkan tadi, tabel tadi, format biar nanti tampilannya itu bisa lebih mudah dipahami lagi, bisa lebih menarik lagi. Ya, bisa nanti kita tambahkan grafik, kita tambahkan warna-warna, pokoknya sesuai dengan kreativitas kalian. Itu untuk pertemuan selanjutnya, gitu ya. Oke, sekarang ada yang mau ditanyakan? Ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita akhiri ya pembelajaran kali ini dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.